Oke, Bu Oksil akan laksanakan ujian komprehensif dengan materi tentang pedagogik ya, Ya. materi tentang pedagogik. Bu Oksil ngajar di mana? Di SMP Negeri 1 Lubuk Basung, Pak. Oh, SMP Negeri 1 Lubuk Basung. Ya. Sudah berapa lama Bu Oksil mengajar di sana? Dari tahun 2017, Pak. Lebih kurang 6 tahun, Pak. 6 tahun ya. Ya, Pak. Ini berarti sudah cukup banyak juga pengalamannya mengajar di sana ya. Insya Allah, Pak. Oke, di sana sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Udah, Pak. Yang di kelas tahun kemarin kelas 7. Nah, Kemudian tahun sekarang ditambah satu tingkat lagi kelas 8. ya, Berarti sudah kelas 7 dan 8 dua tingkat, Pak. baik. Bu mengajarnya di kelas berapa? Sekarang di kelas 7, Pak. Berarti sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Insya Allah sudah, Pak. Baik, terkait dengan ujian kita ini adalah pedagogik, itu beberapa waktu lalu ada sebuah modul yang sudah dipelajari waktu pendalaman materi, itu teori belajar dan pembelajaran. Ya, Pak. Singkat ceritanya, saya ingin Bu Oksil memberikan ya pemahaman Ya, Pak. Bu Oksil terkait dengan 5 teori belajar yang sudah dikupas dalam modul teori belajar dan pembelajaran itu. Kalau bisa menyebutkan ahlinya atau kata-kata kuncinya setiap teori belajar itu akan lebih bagus. Nah, semakin digit Bu Oksil menjelaskan, berarti semakin memahami teori belajar tersebut. Silakan. Yang pertama, teori belajar itu ada 5. Yang pertama, teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik itu teori di mana anak sebagai pusat pembelajaran. Kemudian dalam teori belajar itu proses bermuara pada siswa itu sendiri sebagai manusia gitu Pak. Ya, kemudian yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Yang kedua, teori belajar behavioristik. Maknanya itu perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya dari pengalaman dan latihan yang di dalamnya itu ada respon dan stimulus. Kalau stimulus itu maknanya diberikan oleh guru, tapi kalau yang respon itu berasal dari siswa itu sendiri. Para ahli Pak Skinner, Thorndike. Yang ketiga yaitu teori kognitif. Kognitif ini berupa teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar siswa. Ahli yang mengemukakannya itu Piaget. Dan yang keempat, teori konstruktivisme. Maksudnya sebuah teori yang memberikan kebebasan kepada manusia sehingga manusia itu sendirilah yang menjadikan dirinya manusia. Maknanya itu memanusiakan manusia. Yang kelima yaitu teori belajar sosial. Maknanya mungkin itu perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Sedikit teori belajar yang saya pahami, Pak. Ya, jadi perlu didalami lagi itu ya, masih masih belum kita lihat secara menyeluruh, dan penyebutan nama-nama orangnya pun masih keliru, Ya, termasuk Pak. sebutan oleh Edward Lee Thorndike ya, bukan Thorndike ya, tapi Ya, Thorndike. Pak. Ya, tadi juga penyebutan Lee Vygotsky juga belum bisa menyebutkan nama-namanya seperti itu ya. Ya, Pak. Oke, kita tinggalkan teori belajar. Saya ingin langsung saja eh, pemahaman Ibu terkait ya, Bu Oksil, Ya, terkait Pak. dengan kurikulum Merdeka ya di modul ajar. Mana di modul ajar itu ada di sini Ibu membuatnya kelas. Ada istilah kelas itu di kurikulum Merdeka ya. Gimana, Bu? Kalau di modul kurikulum 13 ada, Pak. Tapi kalau di kurikulum Merdeka Nah, diganti dengan PASE ya, Pak ya. nah, Ya, ya itu dia. Ini ya. kok beda-beda saya lihat sudah apa namanya modul yang sebenarnya yang mana untuk modul ajar ini, Bu? Yang pertama tadi
atau yang kedua ini. Di modul 1, Pak. Nah, jadi dia harusnya pertama itu komponen-komponen yang ada dalam modul ajar itu dia ada identitas. Ini identitas ke atas ini namanya Bu ya. Dan dia ini pakai fase gitu ya. Ya. Kalau kelas 7 ini fase apa? Kelas 7 itu fase D, Pak. Jadi, lalu dia harus ada punya istilahnya ada CP, TP, dan ATP gitu. Bisa nggak dijelaskan tiga istilah itu dan apa maksudnya? 3 istilah dari CP, TP, dan ATP, Pak. Nah, iya, dan itu tidak ada ditemukan terutama untuk ATP, tidak ada ditemukan. Baik, Pak. CP itu maknanya Oh ya. capaian pembelajaran. Nah, Berasal dari Kemendikbud. TP itu tujuan pembelajaran. Turunan dari CP, alur tujuan pembelajaran, itu berupa serangkaian aluran tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis. Kemudian ada beberapa tujuan yang harus dilengkapi di sana. mana dia di sini yang ATP itu, Bu? Di dalam modul ini tidak ada dicantumkan, Pak. Nah, itu persoalannya. Nah, berarti belum sempurna karena belum ada ATP-nya begitu. Ya, alur tujuan pembelajaran tidak kelihatan. Pak. Nah, kemudian setelah berbicara kita CP, TP, ATP, ya, baru dia langsung ke sini lagi. Baru dia berbicara yaitu kompetensi awal. Ya, kompetensi awal. Ini apa maksudnya kompetensi awal ini? Maknanya, pertama itu melihat bagaimana anak itu bisa mengetahui, misalkan ini tentang materi kita tentang sholat, dilihat sampai mana kemampuan anak dari pengertian dari sholat, misalkan rukun sholat, gitu Pak. Jadi itu tanpa dijelaskan terlebih dahulu, jadi siswa itu ditanya terlebih dahulu Pak. Ya, berarti setiap modul ajar atau setiap materi itu dilakukan tes untuk kompetensi awal, gitu Bu ya? Kalau setiap materi, Ya, ya Pak. nah, bukan. Jadi bukan seperti itu. Kompetensi awal ini maksudnya itu adalah asesmen awal di mana dilakukan setiap prafase gitu. Prafase. Pamannya, Ibu ini kan kelas 7. Ya Nah, Pak. kalau kelas 7 berarti fase C terakhir itu kompetensi awal siswa gimana kondisinya, sudah mampu bagaimana anak di akhir fase C itu begitu. Jadi ketika Ibu nanti masuk ke fase D, sebelum nanti masuk ke fase E, itu harus diketahui dulu fase D yang terakhir itu gimana kompetensi anak begitu. Jadi ini kompetensi awal ini mengawali setiap fase gitu. Di situ dia harus dilakukan asesmennya. Jadi bukan untuk satu pokok bahasan. Nah, lalu itu namanya untuk asesmen untuk yang istilahnya kalau dalam kurikulum Merdeka itu adalah asesmen yang formatif begitu ya. Ya, dalam proses. Nah, jadi bukan itu maksudnya di sini. Nah, Ya Pak. kemudian ini profil pelajar Pancasila. Ya, Ya. elemen-elemen ini Ibu harus pahami indikatornya. Tahu enggak indikator-indikator dari yang 7 elemen ini? Coba didalami nanti, Bu ya. Ya Pak. Nah, kemudian setelah profil ini salah semuanya saya lihat kalau untuk tampilannya kok sama begitu ya. Sarana prasarana duluan, kemudian nanti baru target peserta didik. Nah, mestinya sama-sama terakhir ini. Nah, target peserta didik kelas 7, 6, 7 peserta didik reguler. Ini apa maksudnya nih peserta didik kelas 7,6 atau titik 6 dan kelas 7,8 peserta didik reguler. Nah, ini apa lagi maksudnya Bu? Sebenarnya apa ini? Ada lagi tipikal. Jadi kelas 76 ini lebih mengecilkan dari materinya Pak. Jadi kelas 76 siswanya diambil dan kelas 78 itu yang silajar gitu Pak. Siswanya 2 kelas itu maksudnya Pak. Ya, jadi bukan itu yang dimaksud dengan target pembelajaran apa target peserta didik itu bukan itu yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka. Nah, jadi target yang dimaksud itu
modul ajar ini kita siapkan untuk siswa dengan kondisi seperti apa begitu. Makanya yang benarnya peserta didik reguler umpamanya di sini. Iya, Pak. Artinya apa? Target peserta didik reguler itu berarti modul ajar yang Ibu kembangkan ini, yang pakai link-link seperti ini semua, itu untuk anak kondisi normal. Tidak buta, tidak peka, ya. Nah, kondisi normal, kemampuannya rata-rata gitu. Itu yang peserta didik reguler. Nah, nanti ada 3 model peserta didik itu. Modul ajar ini dikembangkan untuk ada 3 modelnya gitu. Ada yang reguler, yang kedua Ada berkebutuhan khusus, ada berkebutuhan khusus, enggak satu disebutkan lagi kelas 7 6, kelas 7 8, nah gitu. Kemudian ber ada yang modul ajar yang saya buat ini target Hmm. peserta didiknya untuk anak berkebutuhan khusus. Enggak bisa dia, kalau anak kemampuan khusus itu mungkin dia enggak bisa melihat, mungkin enggak bisa pakai link-link ini, enggak bisa dia mendengar pemainnya. Iya. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak ada yang 7.6, 7.8, enggak ada itu. Baik, Pak. Ya kan? Jadi itu Ya, pemahamannya yang kurang tepat sehingga dia dibuat seperti ini gitu. baik, Pak. Kemudian model pembelajarnya PBL. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu apa model pembelajarannya? Modelnya ada 2, Pak. Hah? Model PBL, satu lagi model PJBL, Pak. Itu bisa enggak Ibu menjelaskan perbedaan langkah-langkahnya? Mana Kalau yang banyak langkah-langkah PBL atau PJBL? kalau dari langkah-langkahnya lebih banyak PBL, Pak. Masa iya PBL lebih banyak? Berapa langkah PBL? PBL ada 5 Hmm. langkah-langkah, Pak. Kalau PJBL? PBL, PJBL. PJBL, Lebih banyak PJBL, Bu. ya, Nah, Pak. coba dicek lagi nanti dalam modul ajarnya antara langkah-langkah PBL dengan langkah-langkah PJBL. Pak. Ya, nah coba Ibu lihat lagi nanti. Kemudian ini tidak ada dalam kurikulum Merdeka. Waktu pengembangan apa namanya eh, lokakarya kemarin itu enggak ada di kupas ini, enggak ada di komentari gitu ya, bahwa ini ada kompetensi inti gitu. Ada enggak dalam kurikulum Merdeka? Tidak ada rasanya, Pak. Atau saya mungkin lupa, Pak. Enggak ada di komentari atau enggak ada ini dalam kurikulum Merdeka gimana? Nggak ada di komentari. Nah, berarti itu persoalannya. Di waktu pengembangan perangkat Ibu dengan siapa waktu itu kemarin? Ya, IK28 ini siapa pengembangan perangkat kemarin? Seingat Bukan dosennya? nih. Hah? Bukan nih, Pak. Bukan nih kemarin ya. Iya, Pak. Oke. Baik. Em, Selanjutnya ya kriteria capaian tujuan. Jadi ini tujuan pembelajaran ini TP. Jadi ada kompetensi inti. Nah, kemudian ada di sini pemahaman bermakna. Ini apa maksudnya pemahaman bermakna, Bu? Kalau pemahaman bermakna, maknanya itu saya ingin- manfaat yang akan peserta didik peroleh, Pak, dari pembelajaran. Tapi kok ini isinya guru bersama peserta didik menyimpulkan makna dalil yang menjelaskan tentang perintah Allah berdasarkan surah Al-Quran Al-Ankabut ayat sekian. Apa? Mana pemahaman bermaknanya? Ya, Pak. Nah, itu. Jadi ini juga belum benar. Jadi makna pemahaman bermakna itu memang apa nanti ya eh, kontribusi ataupun pemahaman yang akan didapatkan oleh anak dalam kehidupan nyatanya begitu. Ya.
pemahaman bermakna itu nilai manfaat dari materi ini dalam kehidupan nyatanya nanti begitu. Nah, itu harusnya pemahaman bermakna itu. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Nah, ini apa juga nih maksudnya, Bu? Eh, Pertanyaan pemantik, pertanyaan yang menggali dari apa yang ada pada peserta didik, Pak. Ya, bukan itu tujuan pertanyaan pemantik. Tujuan pertanyaan pemantik itu agar ya memancing siswa atau membangkitkan rasa keingintahuannya gitu terhadap materi yang akan diajarkan. Sehingga kalau diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, dia menimbulkan rasa ingin tahu gitu. Lebih jauh lagi tentang materi yang akan diajarkan ini. Nah, jadi untuk memotivasi dia, menjadikan dia pengen tahu tentang materi yang akan kita ajarkan. Itu diberikan pertanyaan pemantik namanya. Ya, Pak. Ya, nah, oke. Kemudian dalam konteks asesmen, Bu, dalam kurikulum Merdeka itu berapa jenis asesmen yang Ibu kenali ya? Asesmen itu ada tiga, Pak. Ya, Ya, yang apa pertama itu? itu tes diagnostik. Tes Ah, diagnostik itu maksudnya itu tes kita akan menanyakan kepada siswa tentang pengetahuan awalnya, Pak. hmm, Kemudian tes sumatif. Kalau sumatif itu tes yang kita kerjakan berdasarkan penilaian per modul, Pak. hmm. Kalau yang ketiga itu ada satu lagi tes formatif. Kalau tes formatif ini tes yang dilakukan setelah pembelajaran diberikan kepada siswa, kemudian ditanya lagi, Pak. Itu, Pak. Dalam bentuk proses ya. Nah, kemudian ini penilaian asesmen sikap, bilang ya, Iya, penilaian Pak. sosial, asesmen keterampilan. Nah, kalau dalam konteks asesmen ini, kalau untuk ranah kognitif itu biasanya pakai apa cocoknya? Berdasarkan tes tulis, Pak. Tulis. Ya. Kalau untuk afektif, kok? Kalau afektif biasanya observasi atau jurnal, Pak. Hmm, itu juga. Kalau yang psikomotorik, Kalau psikomotorik itu berdasarkan eh, praktek keterampilan dari anak, Pak. ya, baik. Selanjutnya, Ibu apa judul PTK Ibu kemarin? Judul PTK siapa? Meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas 7 dengan model pembelajaran PAI dengan menggunakan metode PPT di SMP 1 Lubuk Basung, Pak. Oke. Berapa siklus, Bu ya? Siklusnya itu ada dua, Pak. Ya, tahapannya dalam setiap siklus itu ada berapa juga? Oh, tahapannya ada 4. Heeh. Apa saja itu, Bu? Oh, yang pertama itu ada perencanaan, Ya. pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, Pak. Hmm. Sekarang coba Ibu mengajar dengan modul ajar yang sudah disajikan tadi itu, Hmm. bagaimana cara Ibu mengajar. Saya ingin lihat apakah Ibu itu mengajarnya pakai senyum ataukah ibunya mengajar tuh pakai marah-marah. Nah, silakan Ibu mengajar. Enggak, ini siswanya banyak di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan melihat terlebih dahulu bagaimana situasi dalam kelas. Apakah ada sampah di bawah meja ataupun kursi? Kalau ada, tolong diambil, kemudian dibuang keluar. Kalau sudah bersih, maka peserta didik diminta kepada salah satu siswa untuk membaca doa. Silakan anak ibu untuk membacakan doa. Ketua, kita akan melakukan literasi membaca Al-Quran. Silakan kepada anak ibu siapa yang berani untuk membacakan salah satu membacakan ayat
juz 30 atau surah Al-Fil, surah pilihan, atau surah yang dapat. Silahkan. Kemudian Ibu akan mengambil absen, anak Ibu semuanya. Apa yang hadir hari ini? Fadil, dan lain sebagainya. Ibu akan sebelum memasuki materi pelajaran, Ibu akan memotivasi kalian terlebih dahulu dengan memberikan contoh sebuah gambar pensil. Nah, dengan gambar pensil ini, bahwasanya apa makna yang tersirat di sana? Gambar yang tersirat di sana bahwasanya pensil itu ada yang baru dan ada yang sudah diruncing. Jadi kalau pensil yang sudah diruncing itu kita harus apa usaha kita supaya dia bisa diruncing, yaitu dengan adanya kita persiapkan peruncing, kemudian ada usaha kita untuk meruncingnya. Seperti itu juga kita pergi ke sekolah. Nah, kita pergi ke sekolah itu adanya usaha. Yang pertama itu kita berjalan dari sekolah, dari rumah ke sekolah, kemudian sampai di sekolah apalagi usaha kita. Nah, tentu usaha kita yaitu mengikuti pembelajaran dengan baik dan serius. Kemudian, itulah motivasi kita hari ini. Kemudian Ibu akan melakukan tes kemampuan awal. Yang pertama, Ibu lebih dahulu dari tes kemampuan awal itu berapa rukun sholat. Kemudian sholat itu wajib bagi kaum muslim atau non muslim. Kemudian sholat itu berapa rukunnya? Bagus. Sekarang Ibu akan masuk kepada tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini yaitu ada 4 tujuannya. Yang pertama itu tentang sebagaimana anak Ibu harus. Oke, udah cukup. Oke. Jadi secara umum Bu Oksil sudah bagus baik dalam pemahaman pedagogik dan juga mengajar, namun memang perlu peningkatan lagi penguasaan kompetensi pedagogik terutama tentang teori-teori belajar lebih mendalam dan juga tentang modul ajar, elemen-elemen yang mesti ada dalam sebuah modul ajar di kurikulum merdeka. Ya, Ya, Pak. ini memang harus dikuasai karena Bu Oksil nanti kan mau jadi guru profesional, Insya sedang Allah, Pak. tempat orang bertanya nanti begitu. Oke, mudah-mudahan Bu Oksil eh, bisa nanti lulus di dalam UP-nya dan jadi Amin, ya rabbal profesional ya. alamin. Ya, Pak. Baik, mungkin cukup demikian ujian kita, Bu Oksil ya. Ya, Pak. Oke, selamat dan tetap semangat. Ya, makasih banyak, Pak.